Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Walaupun pada pagi hari ini kita diguyur hujan, berdoa semoga hujan membawa berkah untuk kita semua. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini di Dokter Kito tentu kita akan terus membahas seputar dunia kesehatan dan tema kita hari ini akan membahas terkait dengan penyakit gonore atau kencing nanah. Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda pada pagi hari ini. Halo dokter, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi walaupun diguyur hujan masih tetap semangat? Insya Allah semangat. Insya Allah tetap semangat. Selanjutnya juga ada Dokter Lisda. Bagaimana kabarnya Dokter Lisda? Luar biasa, hari ini tetap semangat ya Dokter Lisda ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu penyakit gonore. Secara pengertian gonore atau kencing nanah itu seperti apa sih Dokter Lisda? Jadi topik kita hari ini itu sebenarnya kalau garis besarnya ya dok, itu adalah IMS ya, atau infeksi menular seksual. Dimana memang ada begitu banyak diagnosa dari IMS dan salah satunya itu adalah gonore ini tadi. Mungkin kalau diperkecil lagi skopnya, masyarakat itu taunya dengan singkatan GO gitu ya. Justru yang lebih tren itu singkatannya daripada kepanjangannya Helda. Jadi biasanya masyarakat awam itu taunya oh dia kena GO atau yang tadi yang Helda sudah sebutkan yaitu kencing nanah. Itu juga biasanya familiar di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah, jadi dua terminologi ini itu yang dimaksudkan sebenarnya adalah infeksi dari GO. Jadi GO ini kalau secara garis besar definisinya itu adalah sebuah penyakit infeksi menular seksual yang mana disebabkan oleh bakteri namanya adalah Neisseria gonorrhoeae. Jadi nama gonore itu mungkin dari bakterinya ya, karena nama bakterinya itu adalah Neisseria gonorrhoeae dan dia menyerang uretra namanya. Jadi salah satu saluran kemih yang mana proses penularannya atau proses transmisinya itu adalah dari hubungan seks yang tidak sehat gitu ya, atau ada riwayat bergonta-ganti pasangan. Yang mungkin nanti akan lebih jelas lagi ketika kita masuk di slide-nya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Dokter Elsa, ini kan kaitannya gonore ini banyak sekali yang mengkaitkan dengan HIV, AIDS, syfilis. Apa perbedaannya Dokter Elsa? Iya, jadi biasanya kalau pasien yang dengan memang udah didiagnosa gonore, biasanya kita menganjurkan untuk pemeriksaan screening namanya ya. Jadi memang ada screening HIV namanya, screening HIV. Karena apa? Karena resiko dari gonore, sifilis dan juga HIV itu sama-sama karena resikonya adalah dengan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Berarti kan ada kesamaan penyebab dari ketiga penyakit ini. Jadi biasanya memang, tapi belum tentu semua orang yang GO itu HIV dan belum tentu semua orang yang sifilis itu HIV. Tapi banyak juga yang memang orang itu GO, orang itu sifilis, tapi pas setelah dilakukan screening HIV-nya juga positif seperti itu. Artinya ini saling berkaitan seperti itu ya, Dok? Oke, baik. Semakin penasaran Dokter Lisda, boleh langsung dilanjutkan dengan materi kita pada hari ini. Oke, boleh dibantu untuk slide-nya ya. Oke, jadi tema kita hari ini tadi ya seperti dibahas di awal itu sebenarnya garis besarnya adalah IMS gitu ya, infeksi menular seksual. Jadi biasanya kalau kita berbicara soal IMS ini, kalau kami yang ada di Vaskes Primer, saya dengan Dokter Elsa, itu terkadang sebenarnya kasusnya itu kayak fenomena gunung es kali ya. Jadi ada, tapi mungkin masih tabu untuk datang berobat ke Vaskes Primer gitu. Jadi jarang ditemukan di Vaskes Primer, padahal sebenarnya ini banyak gitu. Jadi kebanyakan di antara pasien-pasien ini mungkin bertahan ya dengan keluhannya. Walaupun keluhan ini kan ujung-ujungnya bisa mengganggu produktivitas dan juga kualitas hidup ya. Tapi mungkin karena masih ada kaitannya dengan infeksi menular seksual tadi, sehingga di Indonesia gitu ya, itu yang terkenal dengan budayanya seperti apa gitu ya. Jadi itu masih agak tabu gitu ya. Nah, harapannya hari ini kalau kita sudah belajar tentang gonore, masyarakat atau mungkin ada penderita yang menonton hari ini itu tidak usah khawatir lagi atau tidak usah takut dan malu untuk berobat gitu ya.
Karena kita mau tahu kan sebenarnya gonorea itu bisa disembuhkan apa enggak sih? Betul. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dulu ya dari awal, dari mulai definisinya. Jadi gonorea itu apa sih? Gonorea itu adalah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, namanya adalah Neisseria gonorrhoeae. Ya, jadi namanya sama dengan nama penyakitnya gitu. Jadi gampang ya ngapalnya ya. Nah, bakteri itu mungkin muncul pertanyaan, hanya laki-laki kah? Gitu ya. Karena perempuan kah? iya, karena biasanya kan yang punya keluhan kencing nanah itu laki-laki ya, gitu. Bukan hanya laki-laki sebenarnya. Jadi ternyata bakteri ini bisa menyerang laki-laki maupun wanita gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahan kalau laki-laki itu kan dia satu saluran ya, antara saluran reproduksi dengan saluran kemih itu kan satu gitu ya. Jadi ketika ada keluhan maka biasanya dia sedikit lebih berat gejalanya akan tampak karena dua fungsi gitu yang mengalami gejala. Jadi bisa kedua-dua fungsinya itu akan terhambat. Nah, sedangkan kalau pada wanita mungkin karena kita memang dua saluran ya, beda antara saluran kemih sama saluran reproduksi itu berbeda gitu. Nah, karena berbeda ini seringkali dianggap mungkin itu cuma keputihan biasa gitu. Padahal ketika di cross check gitu ya, nanti akan dijelaskan lebih detail tentang pemeriksaannya oleh Dr. Else. Ternyata positifnya itu adalah Neisseria gonorrhoeae gitu. Tapi tampilannya itu seolah-olah keputihan biasa karena kalau kita yang wanita kan melekat ya, keputihan itu biasa pada wanita gitu. Nah, sedangkan pada pria karena satu saluran tadi, jadi dia langsung nampak jelas. Oh, ini nih nanahnya. Dia udah kencingnya nanah karena disitulah saluran kencing, disitulah juga saluran reproduksi gitu. Tapi hari ini masyarakat yang menonton harus tahu bahwa ternyata kita yang perempuan juga beresiko. Jadi artinya dia kedua belah pihak ya, namanya berkontak seksual itu dua-duanya pasti beresiko. Gak ada penyakit IMS itu yang khusus hanya untuk pria saja atau khusus untuk wanita saja. Jadi dua-duanya kita punya resiko ya. Nah, dia menyerangnya pada bagian apa sih yang menjadi pertanyaan? Yaitu pada daerah kemaluan, dubur, dan juga tenggorokan. Jadi ini sebenarnya kalau kita pahami intinya dia kan lewat infeksi menular seksual. Jadi kan ada yang namanya oral seks, kemudian ada anal seks, ada juga yang memang lewat saluran untuk reproduksi gitu. Nah, jadi ketika dilakukan dari bagian-bagian tersebut, maka tentu dia punya resiko untuk mengalami infeksi ini. Nah, tapi kalau di bagian pria itu kan karena satu saluran tadi biasanya dia juga akan mencederai yang namanya uretra ya. Jadi biasanya diagnosanya itu uretritis gonorrhoeae gitu. Nah, uretra itu adalah saluran kemih tadi gitu. Karena memang pria itu kan dia satu saluran ya, disitulah saluran kemih atau saluran kencing dan disitu juga lah saluran reproduksi. Saling berkaitan semuanya ya, Dok? Iya, jadi dia satu tempat gitu, Helda ya. Nah, ini dia gambaran si bakterinya ya. Jadi ini nice to know aja ya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan gitu ya, saya tidak menjelaskan secara detail tentang tata cara pemeriksaannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi gambaran bakterinya itu seperti ini. Jadi bakterinya itu adalah bakteri gram negatif, dia berbentuk basil atau berbentuk kayak batang gitu ya. Gitu. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.